Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila ma ba'dah. Teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hikmah-hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, dan kita akan mengkaji pada hikmah yang ke-33 dan insya Allah dilanjutkan pada hikmah ke-34. Jika kita semua ingat, hikmah yang ke-33 ini pernah secara sekilas memang itu kita bahas saat kita membaca hikmah yang ke-15 dan 14. Dengan demikian, nanti mungkin kita tidak akan terlalu lama dan panjang membahas hikmah yang ke-33 ini. Kita tambah-tambah saja beberapa faidah yang mungkin saat itu belum sempat kita sampaikan. Oleh karenanya, jika ingin mendalami lagi hikmah yang ke-33 ini, kiranya kita bisa mengulang hikmah yang ke-15 dan 16. Bukankah dulu sudah diingatkan oleh Syekh Ibnu Bad Ar-Raundi ketika kita membahas hikmah yang ke-15 dan 16, bahwa hikmah ke-15 dan 16 itu adalah susunan terbaik dari hikmah-hikmah yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bahkan jika hikmah-hikmah yang lain dihilangkan, dicukupkan dengan hikmah yang ke-16, niscaya sudah tercukupilah maksud dari kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Demikian tinggi nilai dan demikian bagusnya susunan pernyataan hikmah ke-16. Itu penilaian daripada Syekh Ibnu Bad Ar-Raundi. Baik, mari kita mulai hikmah ke-33 dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan hikmah ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannif Ibnu Athaillah Sakandari, al-haqqu laisa bimahjubin. Akan saya terjemahkan langsung. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah, dia yang hak, tidaklah mungkin termahjub. Wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaihi. Yang termahjub, yang terhijab, yang tertutup itu engkau. Tertutup untuk dapat melihatnya. Itlau hajabahu syai'un lasatarohu mahajabahu. Kenapa Allah tak mungkin mahjub? Karena kalau Allah itu termahjub oleh sesuatu, maka sesuatu itu niscaya menutupinya. Walau kana lahu satirun, kalau Allah punya sesuatu yang menutupinya, lakana liwujudi hasirun, maka dalam wujudnya Allah ada yang mampu membatasinya. Wa kullu hasirin li syai'in, dan setiap apapun yang mampu membatasi sesuatu, fahuwa lahu qahirun, maka yang membatasi itu adalah qahir, yang punya daya paksa. Padahal wahuwal qahiru fauqa ibadih, Allah adalah zat yang qahir, maha memaksa. Apa yang dia kehendaki tak bisa ditolak oleh siapa saja. Fauqa ibadihi, di atas semua hamba-hambanya. Al-An'am 18. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, dulu sudah kita singgung ini, akan tetapi
Coba kita beri beberapa penjelasan yang bisa menambah faidah dari hikmah ke-33 ini yang dulu pernah kita jelaskan secara sekilas pada hikmah ke-14. Maaf, ke-15, 16 ya. Allah punya sifat, punya nama Qahir. Dalam beberapa ayat Allah menyebut bahwa Dia Qahar. Salah satu ismun min asma'ihi ta'ala. Ismun min asma'ihi ta'ala Al-Qahar. Dalam Al-An'am Allah berfirman bahwa wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah Qahir. Sekedar kita sampaikan saja bahwa menyatakan Allah Al-Qahir itu hanya dalam satu ayat ini saja. Ya. Saya ulangi, maaf. Wa huwal qahir itu ada dalam 2 ayat. Dalam Al-An'am 18 dan Al-An'am 61. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. 2 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Al-An'am 18, Al-An'am 61. Rekan-rekan yang saya muliakan. Kalau di antara kita semua sebagai abdun min ibadillah, hamba-hambanya termahjub, tak mampu melihatnya, tak mampu menyaksikan Allah Ta'ala dalam akliyah kita, melalui ruhaniyah kita, maka sesungguhnya yang tertutup dan yang termahjub itu bukanlah Allah, tetapi kitanya. Bukanlah Dia yang hak, tetapi makhluk yang tak mampu menadornya, tak mampu melihatnya, tak mampu syahadah atau syuhud kepadanya. Gitu. Alasannya jelas. Kalau sampai Allah itu termahjub, maka berarti ada sesuatu selain Allah yang mampu menutupinya. Dan apapun yang menutupinya itu dianggap sebagai qahir. Padahal Allah lah yang qahiru fauqa ibadih. Teman-teman yang saya muliakan. Asy-Syaikh Ibnu Ubad Ar-Randi itu mendalilkan bahwa kemustahilan Allah termahjub ialah salah satunya karena Allah punya sifat zahir. Dan ingat dulu dalam hikmah yang ke-16 tentang nama zahir, bahwa Allah itu maha zahir, itulah yang banyak-banyak diulang-ulang, diulas secara jelas dan luas oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah yang ke-16. Makanya ini kita selipkan ke hikmah ke-15, 16 kemarin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Firman Allah dalam surah Al-Hadid. Allah itu maha awal dan akhir, Dia zahir dan batin. Rekan-rekan yang saya muliakan, Allah di antara asma'ihil husna, Dia al-awal. Tetapi la bidayata. Dia al-akhir, tetapi la nihayata. Dia zahir, tapi bukan jasmaniah. Dia batin, tetapi bukan ruhaniyah. Gitu. Jadi kalau
bisa dipahami, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa dipahami, diulang-ulang lagi. Akan tetapi ternyata belum paham juga, ya tidak usah dipaksa-paksa ya. Allah itu awal, tetapi la bidayah, sehingga Allah qadim. Allah itu akhir, tetapi la nihayah, sehingga dia al-baqi. Allah zahir, sehingga Allah tak mungkin tak bisa disaksikan, karena Allah itu maha zahir. Di saat yang sama Allah juga batin, tapi Allah batin itu bukan berarti ruhaniyah. Namun untuk bisa menyaksikan Allah dari pihak makhluk tidak mungkin secara jasmaniyah, mungkinnya secara akliyah dan ruhaniyah. Teman-teman yang saya muliakan, itulah kenapa Allah tak mungkin untuk tak bisa disaksikan. Kalau tak bisa untuk nazar dan tidak bisa syuhud kepadanya, bukan Allah yang tak bisa untuk disaksikan. Bukan Allahnya yang termahjub. Bukan Allahnya yang tidak bisa disyuhud. Tetapi karena tak mampunya hamba yang bisa atau mampu menyaksikannya. Nah begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya dalam beberapa penjelasan tentang apa maksud daripada Asma'uhul Husna, yang diantaranya ada zahir. Diantaranya disebutkan bahwa anta zahir lidzawil ukul bidilalah al-musyirah ilaihi. Allah itu zahir bagi mereka yang mendayagunakan akal budinya dengan berbagai dalil akli dan nakli bisa melihatnya. Wal batin anil hawasi bima an ihi iyahu an idroki. Tapi dari sisi yang lain, Allah itu tidak bisa ditemukan dengan cara-cara hawas, dengan cara-cara jasmania. Oleh karenanya, para ulama mengatakan syuhud kepada Allah itu bil aqliyah, bil ruhaniyah, bukan bil hawasiyah ataupun bil jasmaniyah. Kita bisa merasakan dan menyaksikan Allah Tuhan yang hak itu bukan bil ayani, tapi bil imani. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Nah itu. Ulul ilmi yang qaimam bil qist, itu yang bisa menyaksikan Allah, bisa melihat Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam beberapa syarah Al-Hikam menjelaskan ayat ini disebutkan bahwa Allah itu syahid, sekaligus masyhud, sekaligus punya syuhud. Itu beberapa poin tambahan yang ingin kami sampaikan dalam hikmah yang ke-33 melengkapi penjelasan kita saat hikmah ini kita selipkan ketika kita membaca hikmah ke-15-16. Rasulullah Muhammad SAW dalam doa-doa dan munajat beliau kepada Allah, terkadang beliau menyebutkan Allah dalam asmanya yang zahir. Rasulullah berdoa, anta zahiru falaisa fauqoka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ini contoh daripada doa Rasulullah yang ma'thurah dari beliau. Rasulullah juga menyebutkan bahwa Allah zahir dan Allah batin. Oleh karenanya
tak mungkin terhijab, tak mungkin tertutup. Kalau engkau masih tertutup, engkau masih terhijab. Engkau belum kasyaf, engkau belum nazar. Itu bukan karena Allah yang mahjub, bukan Allah yang mastur, tapi dirimu yang masih termahjub dan masih termastur. Itulah rekan-rekan yang saya muliakan. Hikmah ke-33 kita cukupkan dan mari kita baca hikmah yang ke-34. Nah, dulu berbagai argumentasi yang sangat panjang, luas dan jelas oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kenapa Allah itu zohir? Kenapa Allah itu tak mungkin, tak bisa disaksikan? Itu ditulis oleh beliau dalam hikmah yang ke-16. Tetapi secara khusus belum ada resep. Secara tersurat belum ada sebuah cara bagaimana supaya kita tidak termahjub. Bagaimana supaya kita punya nazar, bisa syuhud, bisa kasyaf kepada Allah. Itulah yang secara tersirat diungkap dan disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ke-34 ini. Maka mari kita perhatikan agar kita bisa untuk nazar, bisa untuk syuhud, bisa untuk kasyaf. Ini hikmah ke-34. Resepnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Ukhruj min awsofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin li'ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Kita artikan. Ukhruj min awsofi basyariyatika. Keluarkan dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Apa yang mesti kita keluarkan? Apa yang mesti dienyahkan dari sifat-sifat kemanusiaan yang kita miliki? Angkuli wasfin munakidin li ubudiyatika. Dari setiap sifat yang melawan dan menafikan sisi ubudiyahmu. Litakuna linidail haqqi mujiban. Agar engkau bisa mendatangi undangan dan panggilan Allah yang hak kepadamu. Wa min hadratihi qoriban. Dan engkau menjadi dekat pada hadiratnya. Kita ulangi. Ukhruj min awsofi basyariyatika angkuli wasfin munakidin liubudiyatik. Keluarkan dari berbagai sifat-sifat kemanusiaanmu angkuli munakidin liubudiyatika, dari setiap sifat yang melawan sisi ubudiyahmu. Litakuna linidail haqqi mujiban. Kenapa itu kita lakukan? Agar engkau bisa mendatangi, bisa mendengarkan dan mengijabah setiap undangan dari Tuhanmu. Wa min hadratihi qoriban. Dan engkau bisa dekat pada hadratillah. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk memaknai hikmah yang ke-34 ini, saya akan membaca hikmah yang paling mungkin saya anggap sederhana. Paling sederhana bisa memahami hikmah ke-34 ini. Saya baca, yaitu syarahnya Syekh Ahmad Zarruq, ya, yang kita anggap ini tidak rumit, ya. Gini, sifat manusia setidaknya ada yang munakidon liubudiyah,
ada yang berlawanan dengan sisi ibadah atau sisi kehambaan kita, ada yang muwafiqah li ubudiyah, ada yang mencocoki pada sisi ubudiyah kita. Jadi saya ulangi lagi. Ada di antara sifat-sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh kita, ada sifat yang mencocoki terhadap sisi kehambaan kita, ada yang bertentangan dan tidak cocok dengan sisi kehambaan kita. Sifat yang muwafiqah, yang mencocoki dengan sisi kehambaan kita disebutkan oleh Ahmad Zarruq, ausofun muwafiqah lil ubudiyah, itu ya ta'ah, ya ifah. Kalau yang tidak cocok, yang munakid, contohnya apa? Ya syahwah, ya maksiyah. Jadi itu simpelnya. Manusia punya banyak sifat. Dari berbagai sifat yang dimiliki oleh manusia, itu ada dua kategori, ada dua kelompok. Ada yang munakidoh, ada yang muwafiqoh. Dalam hikmah ke-34 ini, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan resep agar engkau tidak termahjub, agar engkau bisa nadhor dan syuhud, bisa kasyaf kau capai. Caranya bagaimana? Identifikasi sifat-sifat yang munakidoh pada sisi kehambaanmu kepada Allah. Itu enyahkan dari dirimu. Tinggalkan, tetapi maksudnya tetapkan dalam hatimu, mantapkan dalam dirimu sifat-sifat yang muwafiqoh, yang mencocoki pada sisi kehambaanmu kepada Allah. Jadi begini rekan-rekan yang saya muliakan. Ini kebetulan momen-momen Isra Mi'raj. Gitu ya. Seringnya kalau Isra Mi'raj itu kan memakai dalil ketika ceramah itu. Haji Akbar kalau ceramah di depan jamaahnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi gitu ya. Loh. Allah menyebutkan menjalankan abdihi, hambanya gitu ya. Berarti hamba itu adalah derajat yang paling mulia. Ya memang begitu. Allah memilihkan abdihi dari berbagai apa yang dimiliki oleh Rasulullah, manusia paling mulia. Manusia yang disebutkan khairul bashar. Maka di sini kan ausofi basyariyah. Khairul bashar Rasulullah. Oleh Allah disebutkan abdihi. Karena memang yang paling mulia sesungguhnya dari manusia adalah saat mampu tahqiqul ubudiyah, membuktikan dan nyata-nyata menyatakan kehambaannya kepada Allah. Disitulah kemuliaan seorang manusia bisa tercapai. Dalam konteks khusus hikmah ke-34 dan 33, dari sisi itulah seorang hamba bisa syuhud, bisa nadhor, bisa makrifat kepada Allah yang hak. Cara kita mengukuhkan ubudiyah kita, yang menghilangkan semua sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyah itu. Hilangkan, enyahkan syahwat, enyahkan maksiat, enyahkan ghaflah dari hati, enyahkan takabur, khiktu, seterusnya. Baik yang af'al, af'al itu af'alul qulub maupun af'alul jawarih,
yang merupakan kelanjutan dari sifat-sifat yang bertentangan dengan ubudiyahmu, itu enyahkan. Sisakan sifat-sifat yang muafiqah, yang mencocoki terhadap sisi ubudiyahmu. Dan kukuhkan dirimu sebagai hamba Allah, sebagai abdun min ibadillah. Rasulullah Muhammad SAW, pribadi paling mulia, khairul bashar, khairul khalqi. Beliau Rasulullah Muhammad bukan saja manusia paling mulia, tapi makhluk paling tinggi derajatnya alal itlaq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dicatat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau bersabda, khoyaroni robbi baina amroini. Aku diberi pilihan oleh Allah, Tuhanku, di antara dua. Suruh ngambil Rasulullah, satu di antara dua. Apa pilihannya? An akuna abdan rasulan, aku menjadi hamba yang rasul. Au malikan nabiyan, atau aku menjadi raja dan nabi. Ini Gus Bruli. Rasulullah diberi dua pilihan. Mau jadi hamba atau jadi raja. Dua-duanya keren. Kalau hamba, rasul. Kalau raja, nabi. Sempurna dua-duanya. Kesannya lebih sempurna yang raja dan nabi kan? Karena ada rajanya. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, fakultu abdan rasulan. Aku menyampaikan kepada Tuhanku, aku memilih sebagai abdan rasulan. Memilih sebagai hamba, bukan sebagai raja. Banyak sekali beberapa riwayat hadis yang menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah senantiasa menempatkan diri beliau sebagai seorang abd. Namun beberapa hadis yang bertebaran tentang hal ini biasanya dhaif, lemah riwayatnya. Akan tetapi ada juga yang sahih. Oleh salah satu pakar hadis mutaakhirin ya, yang kontroversial, oleh Syekh Albani, dicatat ada hadis sahih tentang ini. Rasulullah bersabda, akulu kama yakulul abdu. Aku makan seperti seorang hamba yang makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku duduk seperti halnya hamba yang duduk. Fa innama ana abdun. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang abd. Dalam beberapa hadis mursal disebutkan, akulu kama yakulul abdu. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Fa innama ana abd. Dalam redaksi lain, innama ana abdun. Akulu kama yakulul abdu wa ashrubu kama yashrubul abdu. Masya Allah. Rasulullah yang paling mulia menyatakan dirinya bahwa beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah abdun min ibadillah. Ingat hadis sahih dalam cerita perang Hunain saat sahabat Ansor terindikasi waktu itu ada kecemburuan terhadap beberapa kebijakan Rasulullah pada orang-orang yang baru saja masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah. Di perang Hunain itu oleh Rasulullah kan banyak dibagi rampasan perang. Indikasinya sahabat Ansor ada beberapa yang punya kecemburuan waktu itu. Kemudian saat Rasulullah turun dari tunggangannya, beliau mengatakan apa? Ana Abdullah wa ana Rasulullah. Aku ini hamba Allah. Aku adalah seorang Rasul. Nah tadi
ketika beliau diminta untuk memilih antara hamba rasul ataukah nabi raja, beliau memilih sebagai hamba. Dan ini menjadikan kita faham hadis sahih yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, la tutruni kama atroatin nasoro ibna Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku, memujiku berlebihan melewati batas seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada putra Maryam. Fa innama ana abduhu, karena aku adalah hambanya Allah. Fakulu, maka katakan, Abdullah wa rasuluh, Muhammad itu hamba Allah dan Rasul Allah. Lalu itu loh rekan-rekan saya muliakan. Dengan demikian, paling mulia sekaligus paling sulit, paling tinggi derajatnya, sekaligus paling sukar kita capai, kita tahqiqul ubudiyah, mengukuhkan sisi dan menyatakan diri akan kehambaan kita. Itu paling sulit. Justru yang sering sekali menimpa kita adalah berbagai sifat yang menghambat kita untuk mencapai ubudiyah kita. Malah diantaranya kita dengan sadar atau tidak sadar berusaha menyatakan rububiyah. Padahal jelas kita abad. Rasa-rasa rob, tinggi hati, takabur, merasa berkuasa, merasa berilmu, merasa tinggi derajat, merasa hebat. Itu kan sifat-sifat yang harusnya rububiyah. Tawadu, senantiasa merasa bodoh sehingga haus ilmu. Tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, namun sejajar. Karena semuanya adalah hamba Allah. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Di saat kita mampu untuk tahqiqul ubudiyah itu, maka di sanalah kita mencapai ketinggian derajat yang sesungguhnya. Tidak usah merasa hebat-hebat lah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Bukankah semua yang di bumi dan di langit akan mendatangi Allah sebagai abda. Laqad aqsahum wa addahum adda. Semuanya sudah aku hitung, kata Allah. Maryam 9394. Oleh karenanya teman-teman, di antara berbagai kejadian, fenomena, ya dari dulu sebenarnya, tapi hari ini semakin kita rasakan. Orang berlomba-lomba untuk meninggikan diri. Orang berlomba-lomba dalam kehidupannya untuk mencapai ketinggian status sosial. Orang berlomba-lomba mencari cara bagaimana punya citra yang mulia di hadapan manusia. Logika yang ada dalam akliyah nubuwiyah, logika kenabiannya Rasulullah, bukan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian seperti itu, tetapi justru mentahqiqul ubudiyah diri. Itu yang penting. Nah, kenapa kita ini butuh tahqiqul ubudiyah? Kenapa kita mesti menyingkirkan yang munakidin ubudiyah? Perlu untuk menetapkan yang muafikin li ubudiyah kita. Litakuna linidail haqi mujiban. Agar engkau bisa mendatangi setiap panggilan Tuhanmu. Dan engkau min hadratihi qoriban, dekat dengan Tuhanmu. Artinya apa? Selama kita masih mempertahankan rububiyah dalam hati, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Rob kita?
Allah memanggil hamba-hambanya. Dan kita sebagai hamba itu bisa mendatangi panggilan Rob kita saat kita betul-betul menyatakan diri, betul-betul nyata kita sebagai hamba. Begitu. Indah saat Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat indah sekali, rekan-rekan. Coba kita dengarkan panggilan Allah untuk hamba-hambanya. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, orang yang beriman, sesungguhnya tempat yang bernama bumi itu sangat lapang. Fa iyaya fa'budun. Maka hanya kepadakulah kalian beribadah dan menyembah. Indah. Bagaimana mungkin kita mampu untuk mendatangi panggilan Allah agar beribadah fa'iyaya fa'budun kalau kita belum hamba, tapi kita masih memaksa rububiyah kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Az-Zukhruf 6:8. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan hari ini untukmu. Dan juga tidak ada kesusahan untuk kalian. Firman-Nya dalam Zukhruf 6:8. Indah kan? Allah kalau memanggil ya ibadi itu indah semuanya. Beda kalau ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu juga belum tentu. Tapi kalau Allah memanggil ya ibadi, wahai hambaku, wahai mereka yang menyembahku, menjadikan aku sebagai Rabb, menyatakan diri mereka sebagai abad, itu indah. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ukhruj min awsyafi basyariyatika. Para pensyarah hikam ada yang membuat istilah sifat-sifat yang cocok pada ubudiyah itu disebut munaqidah li ubudiyah, yang cocok pada ubudiyah muwafiqah li ubudiyah, yang tidak cocok munaqidah li ubudiyah. Ada yang menyimpulkan dalam diri manusia ada sifat ubudiyah, ada sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat yang tidak sesuai dengan kehambaan, yang sesungguhnya adalah justru harus dimiliki oleh Allah, bukan dimiliki oleh hamba. Tapi hamba yang tak tahu diri kadang-kadang merasa ia memilikinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, menutup hikmah ke-34 ini saya mau cerita sedikit yang ringan-ringan. Ini cerita seperti ini biasanya digemari oleh Gus Bruri. Dalam dunia dan legenda tasawuf, ya, ada banyak cerita tentang derajatnya para wali. Ada wali kutub, ada wali autat, ada wali abdal. Ada hadisnya ada. Tapi rata-rata memang hadisnya dhaif atau bahkan batil atau bahkan maudhu'. Tetapi sudah terlanjur berbagai derajat wali itu dikenali. Wali abdal, wali autat, wali kutub, masing-masing wali. Pak Sofi kan wali santri, wali murid, wali nikah, ya kan. Nah, begini. Wali abdal itu kan disebutkan termasuk wali yang mulia. Derajat wali yang sangat tinggi. Kalau ingin menjadi wali abdal, itu mudah. Ya hikmah ke-34 ini. Bukankah tadi dalam Az-Zukhruf, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun, itu kan sifatnya walinya Allah. Tak punya ketakutan, tak punya kesusahan. Dan oleh Allah disebutkan ya ibadi. Caranya menjadi wali abdal, resepnya salah satunya ialah ganti semua sifat-sifat burukmu dengan sifat-sifat baik. Ganti dan enyahkan sifat-sifat yang munaqidah pada ubudiyah dengan muwafiqah pada
ubudiyahmu. Loh, itu jadi wali abdal. Abdal itu kan wali yang mengganti. Ada hadis, tapi hadisnya ini jelas lemah. Di dunia ini ada wali abdal. Ketika mereka satu meninggal, maka diganti oleh yang lain. Ketika mereka satu meninggal, diganti oleh yang lain. Itu wali abdal. Padahal kalau ingin menjadi wali abdal mudah. Ganti. Apa yang diganti? Muwafiqah li ubudiyah. Mengganti munaqidah li ubudiyah. Saat kita mencapai tahqiqul ubudiyah dengan nyata, disitulah kita bisa mencapai derajat waliyul abdal. Begitu. Jadi tidak usah mencari-cari wali abdal. Dan salah satu yang pasti batil adalah ada identitas wali abdal ditetapkan kepada orang tertentu. Oh, itu wali abdal, itu wali abdal. Si A, si fulan, si Syekh anu wali abdal. Oh, bukan itu. Wali abdal itu bisa dicapai oleh siapapun. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Jadi hikmah ke-34 ini bukan hanya cara kita untuk tidak termahjub, tapi menurut sebagian pensarah hikam, cara kita agar bisa tercatat sebagai waliul abdal. Itu bagi kita yang percaya kepada legenda dan cerita tentang wali abdal ini ya. Saya tidak mengatakan saya percaya, saya juga tidak mengatakan tidak. Itu juga bukan sesuatu yang wajib diimani. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, ini mudah-mudahan kita bisa memahami hikmah yang ke-34 dan 33 ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wih, ternyata cukup lama. Kurang khilaf dan salahnya saya mohon maaf. Sekali lagi, diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, nggak akan paham. Kurang khilafnya sekali lagi mohon maaf. Al-afa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.